kita melakukan kerjasama sosial di mana kita yang masih mampu, entah 1.000, entah 5.000, kita sumbangkan per bulan. Saya akan memulainya hari ini 100.000. Saya akan memulai dengan 100.000. Saya undang teman-teman semua. Saya ulang, Anda jangan taruh di bank. Aldo, jangan taruh di bank. Anda boleh mengambil contoh-contoh di luar negeri. Nah, saya lupa di sebuah negara ada anak kecil yang usianya cuma sekedar 11 tahun mengumpulkan duit dari warga sampai akhirnya dia bisa menggelundung dan memperbaiki kekurangan orang-orang lain, kebetulan juga butuh pembiayaan rumah sakit. Dan itu luar biasa. Saya lupa di negara mana, tapi saya pernah baca di media sosial posisinya. Jadi yang pertama adalah itu, kumpulkan uang. Yang kedua, wakaf produktifnya konkret. Sedikit demi sedikit kita carikan lapangan kerja. Jadi jangan, teman-teman sekalian, bapak sekalian, yang dibuat oleh pemerintah adalah melempar makanan itu, memiskinkan harga diri, ketiadaan harga diri. Saya mengajak teman-teman di sini, beri mereka kekayaan harga diri dan moral dengan cara bukan sekedar dikasih uang dalam waktu sesaat. Mari kita berpikir bagaimana menyiapkan lapangan kerja dengan cara wakaf produktif. Banyak caranya. Saya bilang sama Anda, hampir rata-rata wakaf produktif di Indonesia gagal oleh satu hal. Masyarakat Islamnya berhasil dicacah-cacah sistem kepercayaan dan kerjasamanya satu sama lain. Irsanuddin Nursi, tokoh yang satu ini syarat dengan pengalaman, baik di bidang sosial ataupun politik. Keberaniannya dalam berpendapat bukan sekedar di bibir saja, tetapi dengan riset dan data akurat, lugas dalam menyampaikan pendapat dan berani dipertanggungjawabkan. Dan kali ini Irsanuddin Nursi bongkar pembodohan massal dengan solutif. Asa undang-undang suatu rakyat kecil yang ditindasinya. Saya ulang ya, ini bukan kata-kata Irsanuddin Nursi. Ketika hajat hidup orang banyak dikuasai oleh orang per orang itu maksudnya korporasi, maka rakyat kecil yang ditindasinya. Di sinilah muncul penderitaan sistemik struktural. Dalam pandangan saya, yang disebut oleh Aldo dalam kerangka penderitaan rakyat itu ada 5. Nanti saya punya jalan keluar dan saya gagas, saya ajak teman-teman semua untuk mengatasinya bagaimana. Artinya kita coba tidak sekedar menyampaikan ada penderitaan, tapi kemudian tampak jalan keluar. Kita punya jalan keluar. Sorry to say, orang-orang yang duduk sini tidak lebih bodoh dari mereka yang ada di sana. Kami bodoh, tapi mari adu bodoh. Serius, saya ngomong begini, ayo adu bodoh. Oke, yang pertama, penderitaan di bidang sosial. Tidak ada distrust. Aldo menyebut tadi cebong dengan hadir, radikal, toleran, intoleran. Itu artinya distrust yang muncul. Orang masyarakat tidak percaya satu sama lain. Anda tahu kalau tidak percaya satu sama lain ada dampaknya apa? Yang saya alami tadi pagi. Tidak ada penghargaan, penghormatan antara anggota masyarakat satu dengan masyarakat yang lain di jalan raya. Nggak ada. Bohong itu kalau kita bisa saksikan di jalan raya, ada penghormatan, ada penghargaan satu sama lain. Saya pesepeda sudah hampir 20 tahun. Saya pesepeda. Dan saya rasakan betapa enak jidatnya pengendara motor terhadap sepeda. Betapa enak jidatnya pengendara mobil terhadap sepeda. Betapa enak jidat terhadap mobil kecil. Betapa sombongnya penguasa itu dengan sobonya itu terhadap rakyat jelata. Itu membuktikan bahwa di jalan raya saja tidak ada sikap saling menghormati dan tidak ada sikap saling menghargai. Situasi ketiadaan saling menghargai dan saling menghormati itu posisinya apa dampaknya? Begitu mudah ditumpangi menjadi format pecah belah, adu domba. Mudah, ringan sekali. Di mana buat tangkap pokoknya? Yang satu dikasih nilai lebih, yang satu dikasih nilai kurang. Apa contoh konkretnya? User dikasih pekerjaan, influencer dikasih kerjaan, di sana ditekan habis-habisan. Itu artinya masyarakat miskin akan nilai-nilai saling menghormati, saling menghargai. Naik ke kerangka politik itu berarti miskin masyarakat akan apa yang disebut? Miskin akan keteladanan.
masyarakat menghadapi dengan kemiskinan, keteladanan yang luar biasa. Saya mau tanya sama Anda, di level nasional, siapa yang bisa jadi teladan? Nggak ada. Anda jawab, tidak ada. Turun ke bawah, ke provinsi, siapa yang bisa jadi teladan? Nggak ada juga. Turun ke bawah, ke sosial, siapa? Nggak ada juga. Itulah dibantai Rizik. Saya bilang dibantai. Rizik mencoba tampil, saya bilang mencoba tampil menjadi teladan, tapi dia dipukul habis-habisan karena khawatir gelombang Rizik menjadi keteladanan adalah gelombang besar menjadi pukulan terhadap kekuasaan formal. Jadi sudah dua ya, politik, miskin, ketiadaan keteladanan. Karena kata kunci politik adalah soal keteladanan. Tidak ada lain, kepemimpinan yang menjadi teladan. Maaf ya, saya terusin Yusuf Martak. Kasih tahu sama saya, kiai yang menjadi teladan siapa? Kasih tahu sama saya, siapa kiai yang menjadi teladan sekarang ini? Artinya di level agama saja begitu sulit kita mencari kiai yang menjadi teladan. Kayak mana ya? Gua nggak bakal naik tuan nomor Pak. Lah halo ala kota lagi. Ya, jadi politik kayak gitu, sosial kayak gitu. Saya masuk ke ekonomi. Kemiskinan di mana? Saudara sekalian, luar biasa ketika masyarakat Indonesia menuntut hak-hak konstitusionalnya. Apa hak konstitusionalnya? Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Saat yang sama, dia tidak diberikan pekerjaan, orang asing dikasih pekerjaan. Miskin apa itu? Pertama adalah miskin ekonomi. Tapi ketika naik ke politik, dia miskin keberpihakan. Masyarakat umum di Indonesia tidak punya atau langka akan keberpihakan dari para pejabatnya. Anda dipaksa untuk kemudian memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak sendiri di rumah tanpa boleh bekerja. Saat yang sama dia mendatangkan yang namanya tenaga kerja asing. Saat yang sama sumber daya Anda diambil habis-habisan. Ekonomi lebih lanjut, Anda miskin secara ekonomi bukan cuma sekedar pada ukuran $1.09 per hari. Anda miskin sesungguhnya pada struktural. Anda tidak punya sumber daya, Anda tidak menguasai produksi, Anda tidak menguasai distribusi, konsumsi Anda tangannya di bawah. Sudah tiga ya, sosial, politik. Ketika masuk di hukum, kasus kawan ini menjadi bukti. Apa poinnya? Miskin akan keteladanan, miskin akan keadilan. Kalau saya menarik dalam perspektif sosiologi hukum, itu berarti miskin akan kepastian. Saya menyebutnya sebagai social uncertainty. Sumbernya adalah social disorder, social distrust, social disobedience. Dia naik menjadi social uncertainty, maka tidak heran kalau tadi Ustaz Yusuf Martak menyebutkan membandingkan antara putusan Habib Rizik dengan Pinangki, dengan yang namanya Joko Chandra, bahkan perbandingan antara keputusan Eni Maulana Saragih dengan Samintan. Anda tahu Eni Maulana Saragih terima duit dari siapa? Samintan. Anda tahu Samintannya menjadi apa putusannya? Itu fakta. Itu depan mata kita posisinya. Dan pada saat yang sama, nenek-nenek yang sekedar mengambil singkong dan yang nama sekedar mengambil pisang terkena hukuman luar biasa. Itu artinya akuntansi uncertainty-nya tinggi luar biasa. Saya masuk ke wilayah budaya. Kemiskinan ini muncul pada posisi betapa yang namanya orang menghargai kekuasaan dan kekayaan. Itu artinya miskin orang itu. Miskin. Di mana miskinnya? Salah satu riset saya terbuka sama Anda. Salah satu riset saya adalah dari korban pandemi adalah, maaf ya, yang perempuan, maaf. Makin banyak perempuan yang tidak tahu harga diri ada di mana. Bahasa sederhananya, makin banyak perempuan yang miskin harga diri. Ketika perempuan miskin harga diri, rusak budaya.
Bapak Ibu sekalian, ini bukan mulut yang bicara. Ini riset. Riset ini riset di sebuah kota besar di Indonesia. 8 kota besar saya riset. Saya temukan betapa miskinnya harga diri pada perempuan. Hanya karena persoalan, gue mesti makan apa bang hari ini? Gue mesti makan apa? Suami gue di PHK, dia nggak bisa kerja. Sambil menangis mereka, sambil menangis. Ada pekerjaan mereka yang lebih lanjut lagi dalam posisi bukan sekedar menjual tubuhnya, bukan sekedar itu. Subhanallah, astagfirullah, menjual tubuhnya, tapi pada saat yang sama juga mereka berani menipu. Itu luar biasa miskin harga dirinya. Jadi kemiskinan politik, hukum, sosial, dan budaya. Terakhir Bapak sekalian, kemiskinan hankam, kemiskinan pertahanan keamanan. Bapak sekalian, kalau saya masuk di sini panjang karena saya akan berhadapan dengan berbagai contoh. Dari contoh seperti ini maka usulan saya konkret. Saya ngajak teman-temannya di depan dan ada semua. Per orang berani ngumpulin duit per minggu nggak banyak, Rp1.000. Rp1.000 untuk mengatasi mereka yang sudah langka harga dirinya, udah nggak punya, udah miskin. Tujuannya adalah wakaf produktif. Jadi Aldo, Haikal, Yusuf, Bapak sekalian, Ibu, saya ngajak Anda, nggak usah banyak-banyak, Rp1.000, ajak masyarakat Indonesia yang masih punya duit, ya, kumpulin Rp1.000, jangan masukin ke bank. Lo kena lo kasus lo kalau masukin ke bank. Kumpulin dan buktikan secara online bahwa uang yang Anda kumpulkan bisa Anda pertanggungjawabkan dan disalurkan kepada orang miskin yang memang membutuhkannya. Artinya 8 mustahik itu Anda penuhi. 8 mustahik atau 60. Tapi kita ajak masyarakat Indonesia, hei kita kumpulin duit yuk semua. Ada gerakan moral kita mengatasi kemiskinan moral. Saya ulang ya, ada gerakan moral kita mengatasi kemiskinan moral. Dan tidak perlu kita jawab dengan politik, kita jawab dengan moral. Moralnya konkret, Rp1.000 per minggu atau Rp5.000, terserah berapa. Tapi catat, bukan hanya umat Islam yang berhak, yang non muslim pun berhak. Karena yang menderita kemiskinan bukan hanya muslim, tapi juga non muslim posisinya. Poinnya satu, gerakan moral kita, gerakan melakukan mengatasi penderitaan rakyat adalah mengangkat moralitas masyarakat bahwa mereka adalah pemilik kedaulatan rakyat. Sadarkan mereka bahwa adalah pemilik kedaulatan rakyat, dan untuk menyadarkan itu moralnya dulu ditumbuhkan. Dan moral ditumbuhkan dengan cara kita melakukan kerjasama sosial di mana kita yang masih mampu, entah 1.000, entah 5.000, kita sumbangkan per bulan. Saya akan memulainya hari ini 100.000. Saya akan memulai dengan 100.000. Saya undang teman-teman semua. Saya ulang, Anda jangan taruh di bank. Aldo, jangan taruh di bank. Anda boleh mengambil contoh-contoh di luar negeri. Nah, saya lupa di sebuah negara ada anak kecil yang usianya cuma sekitar 11 tahun mengumpulkan duit dari warga sampai akhirnya dia bisa menggelundung dan memperbaiki kekurangan orang-orang lain, kebetulan juga butuh pembiayaan rumah sakit. Dan itu luar biasa. Saya lupa di negara mana, tapi saya pernah baca di media sosial posisinya. Jadi yang pertama adalah itu, kumpulkan uang. Yang kedua, wakaf produktifnya konkret. Sedikit demi sedikit kita carikan lapangan kerja. Jadi jangan, teman-teman sekalian, bapak sekalian, yang dibuat oleh pemerintah adalah melempar makanan itu, memiskinkan harga diri, ketiadaan harga diri. Saya mengajak teman-teman di sini, beri mereka kekayaan harga diri dan moral dengan cara bukan sekedar dikasih uang dalam waktu sesaat. Mari kita berpikir bagaimana menyiapkan lapangan kerja dengan cara wakaf produktif. Banyak caranya. Saya bilang sama Anda, hampir rata-rata wakaf produktif di Indonesia gagal oleh satu hal, masyarakat Islamnya berhasil dicacah-cacah sistem kepercayaan dan kerjasamanya satu sama lain. NU sama Muhammadiyah bisa duduk bareng nggak? Nggak bisa. Susah sekali.
Artinya sesungguhnya betapa mudahnya umat Islam Indonesia dijajah. Nah, Aldo, lewat Anda nggak perlu ikut mode pencacahan sosial tadi, dicacah-cacah, dibelah-belah, nggak usah ikut. Kita masuk, kita perbaiki akal produktif, kita beri lapangan kerja. Yang kedua, yang ketiga sekarang, oh sekalian, suka tidak suka, setuju tidak setuju, YouTube adalah sebuah kerajaan. Saya ulang ya, suka tidak suka, setuju tidak setuju, YouTube adalah sebuah republik. Presidennya Mark Zuckerberg, ya. YouTube ya, posisinya. Oh sorry, ya Pak, itu Facebook, sorry. Maksud saya Facebook, bukan YouTube. Facebook adalah kerajaan tersendiri. Pemakainya adalah rakyatnya. Begitu juga YouTube kalau pesannya. Jadi Anda akan masuk ke dalam posisi bagaimana Anda berhadapan dengan penguasa mereka. Disukai, oke, nggak disukai disingkirkan. Apa artinya? Satu, sesungguhnya kebebasan berserikat, menyatakan pendapat, baik secara lisan maupun secara tulisan, dalam HAM adalah semu. Saya ulang, ini ahli hukum, gue juga anak hukum. Tadi dia tanya sama gue, abang lulusan tahun berapa? Gue sebutin tadi, ini anak FAUI, gue ada FAUI. Artinya dalam pembelajaran gue, pembelajaran saya bapak sekalian, semu. Sekarang yang haknya di mana? Supaya kita punya, kita mampu menimbulkan dignity kita, harkat martabat kita. Konkretnya di mana? Tidak ada lain, nggak ada jalan lain kecuali lawan prinsip-prinsip yang dipaksakan lewat tadi bermasker. Jadi pergeseran dari G2G menjadi G2B, kemudian sekarang bergeser dari B2G menjadi business to people, tepatnya dari korporasi ke rakyat. Dan korporasi mendikte habis-habisan negara. Tidak ada negara yang tidak berhasil didikte oleh korporasi. Dalam lingkup IT misalnya, kalau kita lihat 7 perusahaan di dunia mendikte seluruh masyarakat dunia. 7 perusahaan dunia itu Alphabet, Facebook, Netflix, dan seterusnya. Kalau Anda lihat bahkan terakhir bagaimana Donald Trump menggugat Facebook, menggugat Twitter, satu lagi saya lupa apa posisinya. Tapi saya cuma ingin ngambil contoh sama Anda bahwa bukan saja negara yang didikte, tapi masyarakat juga didikte. Anda semua tidak bisa tidak hari ini sudah sampai pada posisi ketergantungan menggunakan HP. Walaupun kita cuma sebagai operator atau user, tapi minimal kita sudah masuk ke dalam posisi dipaksa untuk menggunakan HP. Pada saat yang sama, ada pendiktean kedua, ada pemaksaan yang kedua. Bagaimana korporasi mendikte Anda lewat sebuah konstruksi apa yang saya sebut sebagai perang biologi. Kalau pakai istilah buku saya, Bangsa Terbelah, saya menggunakan 3 istilah. Proxy war, asymmetric war, neocortex war. Neocortex war Anda hadapi dengan posisi HP, Anda tidak sadar, pikiran-pikiran kita pakai post-truth misalnya, hal yang benar menjadi salah, hal yang salah menjadi benar posisinya. Kalau proxy war dia tidak perlu hadir, tapi dibangun kecemasan. Anda menjadi parno, Anda menjadi anxiety, Anda menjadi nggak karuan, tidak percaya. Bahasa sederhananya, baik proxy, asymmetric maupun neocortex, sebenarnya strategi pelaksanaan apa yang saya sebut sebagai VUCA, volatile, uncertain, complex, ambigu posisinya. Di sini rata-rata manusia di dunia, saya ulang, manusia di dunia lupa bahwa sesungguhnya sebelum yang namanya Obama turun, saya ulang, sebelum Obama yang namanya turun, Obama menggagas Trans-Pacific Partnership. Saya ulang, untuk kawasan Asia Pasifik, dia menggagas Trans-Pacific Partnership. Untuk kawasan Atlantik, dia menggagas Trans-Trade and Investment Partnership, TTIP namanya. Apa poin dari TPP dan TTIP? Poinnya satu, korporasi bisa mengkooptasi kedaulatan rakyat. Saya ulang ya, saya ulang. Ini kajian ini jarang sekali muncul ke permukaan. Saya mau bawa Anda ke dalam sebuah bukti kenapa Majelis Penderitaan Rakyat itu dibutuhkan. Tapi dalam sebuah konstruksi global dan konstruksi nasional bisa kita ambil.
Konsumsi globalnya adalah, kalau kita lihat posisinya tadi, korporasi-korporasi besar tadi mendikte sebuah negara dengan model TPP dan TTIP tadi untuk mengikuti apa yang dia kehendaki. Kalau ambil tadi disebut oleh pendeta sebagai pandemi, Anda pernah melihat YouTube saya, Anda bisa lihat misalnya pada tahun 96 apa yang dirancang oleh Bilderberg di Georgia, Atlanta. Sudah saya sebut, Anda tinggal buka di YouTube saya posisinya. Di sana sudah disebut, andai kata negara yang melawan perencanaan ini, maka pemimpinnya disingkirkan. Tetapi andai kata warga negaranya yang melawan, gunakan polisi. Itu konstruksinya. Begitu. Saya ulang ya, ini bukan sembarangan, ini rancangan, bahkan istilah saya, kalau saya mau mundur ke belakang, sorry, sekilas saya ajak Anda berpikir sebentar, ini rancangan kurang lebih sekitar 60 tahun, 70 tahun lalu. Ketika namanya Bretton Woods dihajar habis, Nixon shock kena, lalu kemudian mereka mengubah. Sekarang per hari ini, saya sebut dalam sebuah kajian saya, per hari ini mereka sedang menggunakan lagi apa yang disebut dengan Bretton Woods 2.0. Kenapa Bretton Woods 2.0? Karena mereka ingin menggunakan digital currency berbasis emas. Dulu Bretton Woods pertama itu basisnya emas. Tapi setelah Bretton Woods yang gagal, mereka menggunakan dolar. Karena mau menggunakan digital currency suka tidak suka, underlying asetnya harus ada. Underlying asetnya adalah emas. Maka digunakanlah yang disebut dengan Bretton Woods 2.0. Kalau Anda kenalnya Industrial 4.0, itu udah ketinggalan zaman. Karena akhirnya mereka tidak lagi menggunakan 4.0, mereka sudah lompat. Nah, saya lanjutin teman-teman sekalian. Kalau di level seperti itu, maka sesungguhnya ada 3 industri yang kerjasama. Pertama, ya, industri farmasi. Setelah yang namanya IT menguasai. Saya ulangi, Bapak sekalian. Pertama adalah industri IT, industri farmasi. Saya tanya sama Anda semua, dokter mana di dunia yang tidak tunduk pada metodologi barat? Satu pertanyaan saya, dokter mana di dunia yang tidak tunduk pada metodologi barat? Artinya shortcut pada persoalan akibat, tidak pada sebab. Tidak pada sebab. Dia potong langsung pada akibat. Saya jatuh posisinya, langsung dia tidak lihat bahwa saya punya persoalan, saya jatuh, saya dihajar oleh motor. Apa artinya? Nanti saya jelasin bahwa sesungguhnya kita menderita, salah satu penderitaan kita adalah ketiadaan saling menghormati, ketiadaan saling menghargai, ketiadaan saling percaya. Tapi itu nanti saya cuma ingin mengatakan cara berpikir struktural, Anda tidak boleh masuk ke dalam wilayah akibat. Anda mesti masuk ke dalam wilayah sebab dan mundur ke belakang dalam tataran nilai. Kalau di level global IT dan farmasi kena, maka sesungguhnya yang harus memperkuat adalah industri keuangan. Maka Anda lihat di sini pertumbuhan ekonomi dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak lepas dari 3. IT-nya berjaya, industri kesehatan berjaya, diikuti dengan tetap tumbuhnya industri keuangan, diikuti dengan namanya industri hajat hidup paling banyak makanan. Cuma 4 sektor. Cuma 4 sektor, termasuk yang kemarin mereka banggakan 7,07%. Anda boleh bongkar habis posisi. Saya kemarin diajak berdebat oleh satu kelompok, ya, satu orang yang mengakui sebagai pendukung Joko Widodo. Dia ungkap habis-habisan. Sorry, saya bilang sama Anda, terlampau mudah saya patahkan. Terlampau mudah saya patahkan. Kenapa? Karena dia mandangnya sempit. Saya ngajak mereka menang luas, lalu saya masuk ke bawah. Saya terusin bawah sekalian. Apa yang sedang kita hadapi dalam situasi global kayak gitu? Turun ke Indonesia. Kalau di Indonesia, sesungguhnya yang sedang kita lihat adalah karena kita sudah masuk dalam konstruksi neoliberal, bahwa korporasi bisa mendikte. Maka tadi kalau dibilang oleh Yusuf Martak bahwa negara ini milik semua, dari kerangka tujuan cita-cita benar, tapi dalam kerangka sistem saya ulang bahwa sekalian, dari kerangka tujuan negara ini milik semua, tapi dalam kerangka sistem Yusuf salah. Di mana salahnya? Baca Undang-Undang Dasar 45. Siapa yang berhak ikut pemilu? Partai. Siapa yang berhak mengusulkan presiden? Partai. Berarti pemegang saham pemerintahan siapa? Partai. Siapa akhirnya pemilik pemerintahan? Adakah relasi antara yang namanya partai dengan rakyat? Tidak ada. Selesai.
Artinya kesalahan bukan sebagai kesalahan pada kerangka sistem kenegaraan, ada kesalahan di sistem pemerintahan. Karena pemerintahan ini basisnya pemegang sahamnya adalah partai, dan partai kemudian boleh dibilang terus-menerus haus akan uang, korporasi masuk dalam kerangka itu mendikte. Saya sederhana menyebutnya. Inilah demokrasi korporasi. Saya belum sampai Bapak sekalian pada persoalan di mana penderitaan rakyat itu posisinya. Tapi saya ingin mengatakan ini luar biasa situasi sistemik strukturalnya. Korbannya luar biasa mendalamnya posisinya. Nah, kalau kemudian kita hadapi ceritanya korporasi demikian berkuasa melalui partai, maka apa dampaknya? Dampaknya adalah Anda bisa lihat sejak zaman Soeharto hingga sekarang, seluruh kekuatan korporasi swasta selalu menggeser hajat hidup orang banyak menjadi posisinya komersial good, menjadi barang-barang swasta, barang yang diperdagangkan bebas. Dan itu bukan hanya Indonesia, dunia manapun digeser habis-habisan. Ini motifnya adalah mereka menggelembungkan kekuasaan. Dalam bahasa yang sederhana, tidak ada orang kaya turun, nggak mau dia. Pasti orang kaya bertahan sebagai kekayaan. Posisinya jaga jarak, lawan. Kenapa? Karena pada hakikatnya kok bermasker masih tetap kena ya? Masih tetap kena. Lo berjarak masih tetap kena ya? Hah? Kenapa ya? Lo tahu nggak ketika lo bermasker itu apa yang tidak masuk ke dalam hidung lo? Tahu nggak apa yang berkurang yang dibutuhkan oleh namanya paru-paru dan dada itu yang kurang tuh masuk. Untuk jangka lama ke kepala itu dampaknya, ya itu kayak apa? Saya ingin mengatakan sama Anda, secara sistemik struktural sesungguhnya sedang terjadi pengurangan proses pencerdasan setiap otak pada manusia. Karena kekurangan kualitas oksigen yang tinggi itu baik ke dada maupun kepala, itu mengurangi tingkat kecerdasan. Jadi yang terakhir Bapak sekalian, kata-kata melawan saya adalah cerdasi penggunaan masker itu, cerdasi jaga jarak itu, cerdasi soal kerumunan tadi. Mari kita cerdasi, karena pada hakikatnya Anda sedang dibunuh dalam kerangka Anda hanya bisa saat yang sama kan Anda disuruh individual, tapi pada saat yang sama Anda dipaksa tunduk pada satu sistem. Ngerti nggak maksud saya? Jadi dalam filsafat ada antinomi namanya. Ada antinomi namanya. Anda dipaksa di satu sisi sendirian di satu sisi, tapi di sisi lain Anda secara bersama-sama dipaksa tunduk oleh satu ketentuan. Itu nggak fair, itu nggak imbang. Demikian saya sampaikan beberapa hal. Maaf, saya ingin sampaikan, kalau pernyataan saya salah, tanggung jawab saya pribadi. Nggak ada urusan sama Aldo, nggak ada urusan sama teman-teman ini. Saya tanggung jawab. Saya tanggung jawab. Saya tidak ingin melibatkan teman-teman ini untuk hal-hal yang saya sampaikan. Oh, ini forumnya di Aldo, ini temannya di tempatnya Babe Haikal. Yang tanggung jawab Aldo dan Haikal Hasan. No. Sepanjang itu pernyataan Ihsanuddin Nursi, maka dia merupakan tanggung jawab Ihsanuddin Nursi. Dan karena kebetulan ini adik kelas saya, maka saya akan bersama adik kelas saya.